Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di kesempatan ini di surau kita, insyaallah untuk meneruskan kajian mingguan kita. Alhamdulillah ini teman-teman kita saya sudah hadir dan insyaallah nanti akan meneruskan kajian kita mengenai nanti juga karena beliau ini masih kinis dan haji, jadi tidak ada salahnya nanti pada sebelum makin tutup meminta doa dari beliau mengucapkan kita semua semoga beliau tidak keberatan. Saya kira begitu. Jadi kemudian nggak tahu lah waktunya beliau masih sekali kami sudah tahu ini, walaupun bukan karena sakit masih ini, tapi beliau menyempatkan waktu dan terasa bisa hadir di tengah kita. Karena waktu para beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekan semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT dalam majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Pagi hari ini kita sampai di hikmah nomor 30 dari Al-Hikam Ibnu Athaillah, masih tentang kategori orang yang sampai kepada Allah dan masih berjalan menuju Allah SWT. Jadi ingat, sebelum saya berangkat ke Mekah, saya sowan ke paman saya. Kata paman saya cuma dipesenin satu hal, kata dia, la wusula illallah illa bitanazzuh minasyahawat wal ladzat. Itu saja pesan paman saya sama saya waktu saya mau berangkat. Kata dia, orang itu nggak bisa wusul atau nggak bisa quote-unquote ya, sampai kepada Allah SWT kecuali dengan membersihkan dari segala syahwat dan segala kesenangan yang jandoli di dalam hati, yang jandoli. Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah ke-30 ini berbicara tentang orang yang sudah sampai kepada Allah atau wusul dengan orang yang masih berjalan menuju Allah. Orang sebenarnya begini, rumus kita hidup di dunia ini kan sebenarnya persis seperti orang yang berjalan. Banyak hadis ayat Al-Quran yang menjelaskan perumpamaan hidup itu sebagai perjalanan menuju Allah SWT. Bahkan Rasul menyuruh kita seperti seorang perjalanan yang ke akhirat tentu saja. Atau dalam ayat yang lain itu Al-Quran menggunakan istilah najd. Di surah Al-Balad misalnya ada wahadainahun najdain. Bukankah aku telah tunjukkan bagimu dua jalan? Ya. Najd itu sebenarnya jalan yang tidak ada tanamannya, yang mengarah ke atas gunung. Itu namanya najd. Persis gambaran hidup itu memang gambaran perjalanan, baik di Al-Quran ataupun dalam hadis. Kalau dalam hadis disebutkan Allah itu bikin dua najd. Najd yang bersifat nanti menuju ke surga, ada najd yang mengarah ke neraka. Dua-duanya susah. Dua-duanya harus ditempuh dengan usaha.
Orang masuk neraka aja juga usaha ya. Jangan dikira orang melakukan maksiat itu tidak usaha, semuanya juga usaha. Kenapa? Karena Al-Quran di awal, kalau kita lihat surat Al-Balad tadi itu, menegaskan bahwa salah satu karakter manusia itu adalah Allah ciptakan kita ini di dalam kesusahan, kepayahan. Gak pernah manusia di dunia ini benar-benar merasa fully satisfied terhadap apapun. Makanya tempat terakhir manusia itu, ya, rumah terakhir manusia itu bukan di dunia ini, tapi di akhirat. Kenapa? Karena rumah dimanapun saja tidak bisa benar-benar memberikan rasa aman yang seaman-amannya. Tidak bisa orang merasa puas dengan di dunia ini. Karena itu surga atau tempat kembalinya orang mukmin disebut dengan uqbah. Uqbah itu dari akibat, sudah jadi bahasa Indonesia akibat. Ya. Akibat itu artinya adalah sesuatu yang berada di belakang kita. Atau misalnya makna menjadi konsekuen ya. Kamu kalau berdiri akibatnya begini. Jadi akibat itu sebenarnya apa? Konsekuen yang akan datang kemudian. Al-Quran misalnya menyatakan wal akibatu lil muttaqin. Konsekuen yang baik nanti itu hanya dimiliki oleh orang yang mukmin karena dia mendapatkan surga. Nah, kalau disuperlatifkan menjadi uqdah, adar itu rumah. Jadi kayak final home kita itu disebut oleh Allah dengan uqdah, dan itu adalah surga. Kenapa? Karena rumah selain surga itu kita masih memimpikan. Kalau tidak percaya, kalau kita punya rumah di Melbourne, insya Allah masih kepingin punya rumah lagi. Gimana ya kalau seandainya saya punya ada rumah di Indonesia? Percayalah kalau punya rumah di Indonesia masih kepingin rumah lagi itu. Suatu saat nanti itu, kalau ada lagi terus gitu, kita tidak pernah merasa rumah itu benar-benar inilah tempat saya. Sebenarnya Allah itu ingin ngasih tahu sama kita bahwa kita ini temporal di dunia ini. Kita ini terus ingin cari tempat yang lain lagi, dari tempat yang lain lagi. Kenapa? Karena sebenarnya destinasi terakhir kita itu, dan kita itu adalah di surga atau neraka. Untuk menegaskan apa? Menegaskan hidup ini sebenarnya perjalanan itu tadi itu. Either kita ini mau ke Ubadar, yakni surga itu, atau ke neraka. Nah, gambaran paling gampang orang yang sudah sampai kepada Allah itu adalah orang yang mati. Nah, kalau orang yang mati mau kafir mau nggak kafir, dia sudah wusul ilallah. Persoalan yang penting itu adalah bagaimana wusul ilallah ketika kita masih hidup. Nah, itu yang menjadi keinginan kita semuanya. Bagaimana kita punya kesadaran ilahiyah sebagaimana orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah bertemu quote-unquote Allah SWT. Sebenarnya Allah ngasih contoh orang yang wusul itu, yakni seperti orang yang haji, seperti brother kita ini yang baru pulang ya. Ya, bayangannya orang yang wusul sama Allah itu digambarkan sebelum masuk ke sini ya. Dalam Al-Quran itu seperti orang seperti orang yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang wusul sama Allah itu dipanggil sama Allah, wahai orang yang sudah jiwanya tenang, ya ayyuhan nafsul irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Tuhan itu, karena dia sudah sampai, sudah wusul, radiyatan mardiyah. Dia itu ridho sama Allah SWT dan dia diridhoi oleh Allah SWT. Ayat ini di surat Al-Fajr ya. Setelah surat Al-Fajr itu surat Al-Balad. Surat Al-Balad diawali dengan la uqsimu bihadzal balad. Kenapa Al-Balad itu refernya kepada Makkah Al-Mukarramah? Karena sebenarnya Allah juga ingin menunjukkan contoh orang yang wusul kepada Allah, yang sampai kepada Allah seperti orang yang memasuki kota Makkah. Orang yang seperti memasuki kota Makkah. Orang kalau masuk kota Makkah, tidak ada tempat yang lebih mulia, yang lebih haram, ya, yang lebih suci dibanding Makkah Al-Mukarramah. Sehingga Allah itu kayak kasih tahu, kayak ini loh contohnya, kalau orang masuk surga itu kayak orang masuk Makkah, kayak gitu. Begitu orang masuk Makkah, dia dipanggil oleh Allah, irji'ila rabbika radiyah, dia ridho masuk Makkah. Karena itu dalam hadis
perasaan yang pertama kali muncul orang masuk Mekah katanya adalah perasaan tumaninah, perasaan tenang, tranquility muncul di dalam hatinya. Persoalan yang saya dengar mungkin ini hadis ini cocok untuk orang beriman, ya. Tapi saya dapati juga banyak orang yang masuk Mekah juga tidak merasakan aman, ya. Dia merasakan tidak nyaman. Saya tidak tahu ini yang salah siapa, karena di hadis katanya orang yang masuk Mekah itu yang dia dapat pertama kali adalah rasa aman, rasa aman. Sesuai dengan doanya Nabi Allah Ibrahim ketika berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan, ya, aminan. Persis ketika Allah memanggil jiwa yang tenang, ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka orang yang memasuki Mekah tumaninah hatinya, tumaninah hatinya. Apalagi ketika sudah sampai di Masjidil Haram, melihat Ka'bah dan segala macam, yang muncul harusnya adalah perasaan tumaninah, perasaan tentram. Kenapa? Karena dia sudah wusul ila Allah. Seakan-akan itu orang sudah sampai kepada Allah SWT, meskipun cuma di rumahnya. Nah, itu gambaran orang yang wusul. Tetapi apa yang kita bicarakan hari ini bukan wusul secara zahir sebagaimana orang sampai ke Mekah, tapi wusul secara batiniah. Ketika orang itu benar-benar seperti ikut sampai kepada Allah SWT. Ketika hatinya itu yang ada cuma Allah SWT, itu orang yang wusul. Kalau selama hatinya ini masih banyak selain Allah SWT, dia belum wusul kepada Allah. Ya, gampangannya begitu. Dia harus meniti perjalanan yang amat panjang dia sampai dia usul, istilahnya Ibnu Athaillah Sakandari. Kita masuk sekarang ke hikmah untuk lihat di sini. Liyunfik zu sa'atin min sa'atih alwasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah as-sa'iruna ilaih. Ayat ini ada di surat saya lupa tadi saya sudah melihat, surat At-Tolak ayat 7, ya. Sebenarnya ayat ini tidak ada kaitannya dengan orang yang usul kepada Allah SWT. Ayat ini sebenarnya mengajak kepada kita semuanya untuk berinfak, baik dalam keadaan kita ini lagi senang, punya uang banyak, atau dalam keadaan Allah ini menyempitkan rezeki kita. Jadi ukuran orang beriman itu rezekinya kaya apapun dia akan tetap memberikan kontribusi sosial, ya. Ada niatan secara terang-terangan atau secara rahasia dia akan mengasih. Waktu dia dalam keadaan berusaha memiliki keluasan rezeki, atau Allah memberikan wa man qudira alaih, atau Allah batasi rezekinya, dia tetap memberikan kontribusi sosialnya. Ini salah satu ciri orang yang soleh, yang diingkari oleh Al-Quran di berbagai ayat, Lah, Ibnu Athaillah Sakandari menggunakan ayat itu sebagai clue untuk mengkategorikan orang yang sudah sampai perjalanannya menuju Allah dengan orang yang belum sampai. Jadi ini biasanya dalam tradisi tafsir disebut dengan tafsir isyari, atau tafsir yang hanya tidak menafsirkan ayat tapi mengambil isyarat dari ayat. Jadi tafsir itu kalau menafsirkan ayat sesuai dengan maknanya ayat namanya tafsir. Kalau kita mengambil hikmah dari ayat dengan memalingkan makna namanya takwil. Tapi kalau kita mengambil isyarat, tidak ada hubungannya dengan tafsirnya, tidak ada hubungannya dengan takwilnya, namanya isyari. Kita mengambil kira-kira ayat ini berisyaratnya kayak begini. Bagaimana nilai kebenarannya tentu berbeda dengan kebenaran pada tafsir atau pada takwil dan selainnya yang sangat berkaitan dengan makna dasarnya. Tapi boleh-boleh saja, ya. Tapi jangan dianggap ini tafsirnya, karena ini bukan tafsir, ya. Hanya Ibnu Athaillah itu mengambil ayat ini cocok untuk saya buat clue, memberikan karakteristik. Yang pertama, liyunfik, maka
infakkanlah du sa'atin bagi orang yang memiliki saat, ya, saat itu keluasan, ya, min sa'atihi dari keluasannya, maksudnya keluasan rezeki di sini. Kenapa disebut du sa'ah? Karena Allah tidak membatasi rezeki bagi dia. Ada orang yang memang Allah tidak batasi rezekinya itu, sangat mengalir ada rezekinya. Nah itu yang disebut dengan du sa'ah. Tetapi ada yang menarik juga, ada orang yang sangat miskin, yang Al-Quran menyebut da matsroba, ya, au miskinan da matsroba. Kalau di sini du sa'ah atau du matsroba. Matsroba itu dari kata turab, yaitu debu. Ada orang yang disebut Al-Quran dengan orang yang possessing dust, orang yang cuma memiliki debu. Kenapa? Karena saking miskinnya, kayaknya dia diliputi oleh debu. Orang kalau sangat miskin pasti dekil orangnya. Nah, Al-Quran itu bahasa kerennya dekil itu adalah du matsroba atau da matsroba. Kenapa? Karena dia seakan-akan yang dimiliki itu cuma debu, saking dekilnya. Satu sisi ada orang yang disempitkan rezekinya, Al-Quran menyebut au miskinan da matsroba. Ada orang yang disebut du sa'ah, yang Allah luaskan. Sebenarnya untuk rezeki itu Allah menggunakan kalimat itu diberi, baik orang itu beriman atau tidak beriman. Nabi Sulaiman orang beriman dikasih rezeki yang tidak ada batasnya, ya. Orang tidak beriman juga dikasih rezeki yang tidak ada batasnya. Rezeki yang Allah menggunakan kalimat dengan kata anugerah itu ada dua, yaitu ilmu dan hikmah. Kalau orang dikasih ilmu dan hikmah, itu rezeki yang diberikan Allah hanya untuk orang yang Allah senang sama orang itu. Tapi kalau untuk kekayaan dan segala macam itu, mau senang dan tidak senang Allah juga kasih. Ada orang yang dikasih rezeki karena memang Allah senang sama dia. Ada orang yang dikasih rezeki ya memang Allah kasihnya meskipun Allah tidak senang. Sebagaimana Allah kasih kepada Takladah, sebagaimana Allah kasih kepada Qarun, sebagaimana Allah kasih kerajaan kepada Fir'aun, sebagaimana Allah juga kasih kerajaan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Dawud dan segala macam. Kayak itu rezeki tidak bisa jadikan ukuran kesolehan seseorang dalam Islam. Boleh jadi, tapi tidak menjadi determinan, faktor, ya. Seperti halnya di dalam Protestan yang ukuran orang soleh adalah kalau dia makin kaya. Dalam Islam belum tentu. Memang biasanya dimudahkan rezekinya, tapi juga ada yang disempitkan rezekinya seperti Nabi Ayub misalnya dan segala macam. Liunfik sa'ah di sini tidak berhubungan dengan rezeki dimaknai oleh Ibnu Athaillah Iskandari bukan dalam rezeki dalam pengertian dohir, tapi rezeki dalam pengertian batin. Ada orang itu yang dikasih kesadaran spiritual, dikasih pengetahuan ilahiyah yang tidak ada batasnya oleh Allah. Kenapa? Karena dia telah sampai kepada Allah SWT. Quote in quote. Kita memang agak susah ini bahas yang terlalu dakik sebenarnya, ya. Yang disebut oleh Ibnu Athaillah dengan al-wasiluna ilaihi, orang yang sudah usul, orang yang sudah sampai ilaihi kepada Allah SWT. Kenapa disebut wasiluna ilaihi? Karena sebagaimana orang yang berjalan dia sudah sampai. Kalau orang sudah sampai, maka dia akan banyak memiliki pengetahuan, banyak akan memiliki di sini disebut dengan sa'ah. Sebagai kayak beginilah untuk menggampangkannya. Kalau orang sedang melakukan perjalanan ke Australia, terus dia sampai ke Australia, dia spend di sini, kemana-mana dia. Kira-kira ilmu yang dia dapatkan, pengetahuan yang dia dapatkan tentang Australia banyak enggak? Pasti banyak, dan bahkan tidak terbatas. Kalaupun dia cerita sama orang, kira-kira apa yang dia ceritakan itu lebih banyak mana dengan apa yang dia yang dia belum ceritakan sama yang dia ceritakan. Pengetahuan tentang Australia, kalau bagi orang yang sudah sampai ke Australia, tentu masih banyak apa yang dia simpan. Ya. Atau gampangannya begini lagi. Orang yang sudah menikah, cerita tentang nikmatnya menikah.
Kira-kira cerita dia tentang nikmatnya menikah dengan apa yang dia rasakan tentang nikmatnya menikah, lebih besar mana? Ceritanya atau apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan. Nah, orang yang sudah wusul kepada Allah itu, apa yang dia pahami, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia ada di pengetahuannya, jauh lebih banyak dari apa yang dia nafkahkan, apa yang dia ceritakan, gitu. Kenapa? Karena dia sudah sampai di sana. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan itu digambarkan dengan orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Dalam bahasanya, waman kudiro, siapa yang dibatasi, siapa yang dikadari. Dikadari itu maksudnya dikasih batas tertentu. Yuk saya kasih segini aja, kata Allah kira-kira gitu. Dia tidak berusaha, dia tidak dikasih keluasan rezeki oleh Allah, tidak dikasih banyak gitu. Kudironya berdasarkan apa? Kata para ulama, berdasarkan pembahasan dan ilmu. Dia mengerti Allah itu hanya melalui buku. Misalnya, dia mengerti Allah hanya melalui harus belajar Al-Quran, harus kayak begitu. Kayak Nabi Muhammad itu dia wasiluna ilaih. Meskipun tanpa Al-Quran, ma'rifahnya Nabi Muhammad itu seperti orang yang sudah sampai, seperti orang yang sudah kawin. Ya, sudah bisa cerita kemana-mana gitu. Apa yang diceritakan tentang Allah jauh lebih besar dari apa yang belum diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tipe kita ini, kalau dalam bahasanya Ibnu Athaillah sendiri adalah as-sairuna ilaih. Orang yang sedang kita ini traveler, kita ini sedang menuju Allah SWT. Maka dikadari oleh Allah SWT. Kita dikasih, kita kasih 10%, yang ini dikasih 20%, yang ini 30%, maka terbatas. Nah, lihat, dua-duanya disuruh oleh Allah untuk berinfak. Apa infaknya? Harus sharing. Kalau orang yang makrifah itu harus sharing. Gampangannya kalau sama-sama punya pengetahuan, ya harus sama-sama ngajar, kira-kira itu. Harus meneteskan ilmunya. Bedanya adalah orang yang sudah wusul itu apa yang diberikan jauh lebih sedikit dari apa yang dimiliki. Dah habis-habis yang ngomong itu ada aja gitu. Maksudnya karena dia sudah makrifah kepada Allah SWT. Sementara waman qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rizkinya oleh Allah SWT, falyunfik, tetap infak aja mimma, dari apa atahu yang Allah kasih sama dia. Tetap harus. Ini yang disebut dengan as-sairuna ilaih, orang yang sedang berjalan menuju Allah SWT. Kenapa berjalannya adalah melalui ilmu, melalui dan segala macam yang disebut oleh melalui riyadhah dan segala macam berdasarkan tingkatannya. Ini sekali lagi seperti sebenarnya karakteristik yang diberikan oleh Ibnu Athaillah secara lebih detail dari pembahasan kemarin. Kalau kemarin Ibnu Athaillah menggunakan kalimat yastadillu bihi sama yastadillu alaihi, kayak gitu. Orang yang dikasih petunjuk oleh Allah melalui dia dan melalui barang-barang atau makhluk selain Allah SWT. Misalnya kita ini mengenal Allah melalui melihat alam semesta, jadi sadar keseran kita sama Allah. Melihat Al-Quran, baca Al-Quran jadi mengerti tentang Allah. Itu namanya as-sairuna ilaih. Ada orang-orang yang memang dipilih langsung oleh Allah, di murad istilahnya, bukan murid, dikehendaki oleh Allah. Ini tipe-tipe para anbiya, para rasul, memang dipilih oleh Allah. Dia sudah punya kesadaran ruhaniyah, ya, sudah punya kesadaran ruhaniyah yang jauh lebih dalam daripada siapapun saja, karena dia dipilih oleh Allah SWT. Ini satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah karena kita ini semua sedang berjalan, maka yang kita butuhkan agar kita ma'rifah adalah kesungguhan terus-menerus untuk mencari min yang membuat kita ini sampai kepada Allah SWT. Apa means itu? Ya tadi itu, misalnya melalui pembahasan, melalui ilmu, karena itu media yang bisa kita ambil hari ini.
melalui riyadhah terus menerus. Siapa tahu suatu saat kita bisa sampai kira-kira kayak gitu. Sebagaimana orang berjalan, kita ya ada yang ambil pakai sepeda, ada yang pakai bis, ada yang pakai macam-macam. Itu semuanya means yang disediakan oleh Allah SWT. Semakin banyak means, insya Allah semakin mempercepat kita sampai kepada Allah SWT dalam tanda petik. Kalau mau disederhanakan, semakin kita ini mencoba terus-menerus tenggelam kesadaran kita dalam Allah SWT, insya Allah itu yang mempercepat kita untuk sampai kepada Allah SWT. Saya ingin renungkan, coba misalnya di dalam surat Al-Baqarah yang bercerita tentang yang surat berkaitan dengan haji, ada yang menarik kalau mau kita renungkan. Ketika Allah menyatakan wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikri abaikum aw asyadda dzikra. Kata Al-Qur'anul Karim, kalau kalian itu sudah selesai manasik haji, pokoknya udah jadi haji nih, sudah selesai haji, apa yang disuruh oleh Allah? Ingatlah Allah sebagaimana dulu kamu mengingat bapak-bapakmu. Ini refernya kepada orang jahiliyah dulu. Aw asyadda dzikra, atau ingatlah Allah yang lebih hebat lagi daripada mereka. Ini orang baru pulang dari haji, malah disuruh zikir sama Allah SWT. Kalau mau merenungkan, ini kan orang punya kesadaran spiritual yang lagi ini nih. Kenapa kok disuruh begitu? Ya, saya jadi ingat kakak saya baru pulang SMS, alhamdulillah sudah nyampe Jakarta. Balasan SMS saya cuma wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikri abaikum aw asyadda dzikra, kata-kata. Saya baca kurang ajar. Maksudnya kurang ajar dalam pengertian positif ya. Kalau orang Surabaya sama orang cantik di Wedan Ayu misalnya, bukan dia Edan ya, kayak gitu ya. Dan ini menarik kalau mau kita renungkan. Kenapa setelah ayat itu, setelah wa idza qadaitum, Allah nunjukkan karena memang ada orang yang selama kayak seperti nyindir lah orang yang berangkat haji atau orang yang sudah melakukan haji, yang pekerjaan wusulnya sama Allah ini secara zahiriyah ya, dengan masuk ke kota haram itu, kata Al-Quran yang dia inginkan itu cuma dia bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma fi Rabbana atina fid dunya hasanah apa yang wa ma fil akhirati min khalaq. Subhanallah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau diterjemahkan itu, ya Allah kasih saya kebaikan di dunia ini, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Nah yang kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian dari mereka ada yang bilang, ya Allah kasih saya kebaikan ini di dunia, di akhirat, bebaskan saya dari api neraka. Right, setelah ayat ini setelah orang haji, rangkaiannya setelah wa'atimul hajja dan segala macam itu, wa idza qadaitum dan segala macam, baru Allah berbicara dua kategori manusia ini. Ini menarik kalau mau kita renungkan. Kenapa? Ternyata ada banyak orang yang meskipun sudah sampai ke Makkah, yang dipikirkan itu tetap aja dunia. Doanya tetap aja dunia isinya. Gak ada urusannya dengan akhirat. Doanya, ya Allah sukseskan bisnis saya ya Allah, ya Allah anak saya sehatkan ya Allah. Maksudnya gak ada urusannya dengan akhirat. Gak ada mikir ya Allah bebaskan saya sama neraka, ya Allah gimana kehidupan rohani saya. Dan saya perhatikan memang maksud saya kayaknya semakin hari semakin banyak yang begitu itu. Yang diingat orang yang benar-benar masuk di dalam hatinya adalah semua kepentingan duniawinya. Maksudnya tangisannya itu lebih banyak tangisan yang berkaitan dengan kehidupan yang baik di dunia daripada kehidupan yang baik di akhirat. Padahal kalau mau kita renungkan misalnya, coba kalau mau kita renungkan salah satu doa tawaf dari Imam Nawawi misalnya, yang Allahumma robba hadzal baitil atiq itu, Allahumma atiq riqabana. Kalau mau orang renungkan, riqab, raqabah itu kalau unuk itu leher sini. Semua satu utuh ini namanya unuk atau leher. Raqabah itu leher yang bagian belakang nih. Kalau budak itu biasanya di kerangkeng itu dengan dikasih dikasih rantai, ya. Ngelepasnya dari sini nih, ya. Makanya Al-Quran menyatakan
kalau kita ini memilih jalan menuju Allah SWT, ya, najdnya tadi ada 2 najdain tadi. Kalau kita memilih jalan menuju Allah, yang hal pertama kalau kita memilih jalan menuju Allah adalah fakku rokobah, lepaskan perbudakan. Dengan secara literal maknanya adalah lepaskan ini yang ada di tengkuknya ini. Jadi kayak ikatan yang ada di tengkuknya ini lepaskan. Ibarat orang ini, orang mau diseret ini. Ya, orang yang budak itu kan tinggal di kamarnya kayak begini kan, itu suruh lepaskan oleh Allah, bebaskan budaknya. Salah satu doa tawaf, coba kalau mau kita renungkan, ya Allah, wahai yang memiliki rumah ini, Ka'bah ini, ya Allah, ibarat kita ini, kita, bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita semuanya ini sedang dipegang ini, tengkuknya ini, kayak mau digiring ke neraka ini. Dan kita mohon, ya Allah, bebaskan itu, ya Allah, tengkuk bapak saya, tengkuk ibu saya, tengkuk semuanya dari api neraka, ya Allah. Lah, mestinya kan itu yang menjadi konsentrasi utama dari orang yang pulang kepada Allah SWT. Urusan-urusan yang jauh lebih bersifat ukhrawi dari hanya semata-mata duniawi. Tapi Al-Quran menyindir kita, ternyata ada orang-orang yang kesadarannya itu tetap aja duniawi meskipun dia telah sampai di tanah haram. Ini yang menarik kalau mau kita renungkan betul-betul betapa Allah menyindir bagaimana lagi orang yang tidak pulang dari haji, ya, bahwa bagaimana dunia itu menggodain kita. Bukan jelek dunia, ya, tetapi kalau kita nggak bisa dia yang nyantolin hati, yang bergelantungan di dalam hati kita. Sementara akhirat terselip di mana kita nggak tahu. Nah, selama dunia itu yang menjadi tujuan kita nggak akan pernah sampai. Nah, gampangannya, kalau kata kiai saya, orang usul itu kata dia seperti orang ke Surabaya. Misalnya dari Pasuruan ke Surabaya, mestinya yang dia pikirin itu gimana terus sampai ke Surabaya. Dalam perjalanan orang ini kan mesti istirahat. Kata kiai saya itu, dia berhenti, terus beli rujak, kata dia. Yang jual rujak ini cantik. Wah, mulai dia kepencut, kata dia. Melihat sampai dikawini dan lupa sudah tinggal di situ, kata dia gitu. Nah, itu seperti orang yang kelelep dengan dunia itu dalam perjalanan itu, sama seperti itu. Kesadaran kita ini harus terus bahwa kita ini di dunia ini untuk berjalan ke akhirat, bukan untuk ke dunia ini. Lah, kesadaran yang paling hebat itu kan dimiliki oleh orang-orang yang student di sini. Ya, saya ini tujuan saya Indonesia, bukan di sini. Gitu. Sehingga dia pikirnya tetap ada Indonesia, ya, yang dia pikirin. Tidak pernah dia berpikir saya akan ada di Australia, enggak. Kecuali yang mau ambil permanen presiden, ya. Tapi yang dia pikirkan tetap aja seperti itu sebenarnya manusia itu. Dia harus usul. Jangan kepencut orang bule terus nikah di sini, kira-kira kayak gitu gampangannya. You itu di beasiswain, kira-kira kayak gitu. Ya. Harus pulang ke Indonesia, kira-kira kayak gitu. Kita ini dibiayai Allah SWT dengan seluruhnya. Kalau sindiran Al-Quran, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatayn. Bukan kamu ngasih kamu 2 mata, ngasih kamu lesan, ngasih kamu itu. Loh, kok kamu pilih jalan selain ke saya? Kira-kira gitu. Sindiran Allah itu untuk menunjukkan jangan sampai dalam perjalanan ini kita keliru jalan. Kita tidak pulang kepada Allah, tapi malah pulang kepada yang selain Allah SWT. Apalagi kalau sampai ke neraka, itu yang kita tangiskan. Kata Rasulullah SAW, ma marartu, kata Rasulullah, aku itu tidak pernah berjalan bainar ruknul yamani, di antara rukun yamani sampai Hajar Aswad, kata Rasulullah SAW, kecuali aku melihat malaikat. Nah, kalau Rasulullah tawaf itu selalu melihat malaikat di antara rukun yamani sama Hajar Aswad. Nah, kita lihat ya, kalau Rasulullah tawaf, hadisnya sahih. Rasulullah tidak pernah saya berjalan antara rukun yamani sampai Hajar Aswad kecuali saya melihat malaikat. Lah, saya baca hadis itu, kalau dapat ini keterlaluan sebenarnya. Kalau Allah buka hijabnya itu banyak malaikat di situ. Yang kata Rasulullah selalu bilang amin, amin, amin. Terus itu malaikat amin, amin. Karena itu kita disuruh bilang Rabbana atina itu. Ya. Jadi kalau kita renungkan benar-benar, silakan dilihat. Yang saya
Ya maksud saya semoga diterima hajinya ya. Tapi maksud saya banyak sekali saya perhatikan itu kalau melihat duduk orang itu menarik sekarang ini, apalagi dengan eksotisnya, apalagi dengan tingkat kemajuan Mekah yang sudah ada karu-karuan. Saya kurang senang dengan tingkat kemajuan Mekah yang maksudnya gedungnya terlalu mepet ke Masjid Nabawi, sehingga yang saya tangisi pertama kali adalah kalau kita melihat Ka'bah, doa kita kan Allahumma zid hadzal bait ta'ziman wa takriman wa mahabbatannya. Ya Allah, tambahi ya Allah rumahmu ini haibahnya, kehebatannya, kemuliaannya. Tapi orang sekarang tawaf aja udah gak lihat Ka'bah sebagian, lihat clock tower, karena clock towernya jauh lebih tinggi dan lebih megah daripada Ka'bah. Jadi orang tawaf, clock towernya yang dilihat. Jadi saya mikir ya Allah, kita berdoa semoga Ka'bah ini diberikan kemuliaan baik secara rohaniah dan secara ini ya. Tapi banyak hal yang mengganggu, dan memang itu zaman akhir ya. Kata Rasulullah, salah satu ciri zaman akhir orang-orang yang peternak unta, kambing ya, orang-orang badui itu nanti ya tatawalu nabil dunia ya, mereka ngobrol-ngobrol gedung, dan sekarang kayak begitu udah ya. Kalau kita lihat di Makkah, karena memang perkembangannya kayak begitu, Madinah masih jauh lebih oke lah, bangunannya agak sedikit jauh lah dari masjid, mengganggu, terutama misalnya ya kalau orang yang sudah memang menyiapkan rohaninya. Bagi orang yang belum menyiapkan rohaninya itu kan mengganggu, terlalu ya, tapi mau diapakan lagi. Itulah maksud saya, bagaimana ya, kita harus benar-benar konsentrasi itu lebih kepada urusan-urusan spiritual daripada urusan-urusan yang bersifat duniawi selama proses ini, karena sangat mengganggu sekali. Nah, jangan sampai kita ini tipu yang kayak begini. Sudah kudiro alaihi rizquhu sudah dibatasi rizkinya, kita tidak sampai lagi kepada Allah SWT. Sudah bensinnya sedikit, kita sia-siakan. Kira-kira kayak begitu. Ya, itu yang sebenarnya pertama kategori orang yang secara khusus dipilih memang oleh Allah, dia yang menyusul. Yang kedua adalah orang yang masih sairin. Kita ini sairin. Entah kita sampainya ini nanti, kita pasti sampai. Persoalannya adalah sampainya itu waktu kita mati, atau sampainya itu punya kesadaran sampai itu waktu kita di dunia. Orang yang sudah punya kesadaran sampai ke Allah itu di dunia ini, itulah orang yang paling bahagia. Itulah orang yang disebut Ibnu Athaillah sebagai guru sanad, orang yang memiliki keluasan, jadi batasi rezekinya oleh Allah SWT. Itu puncak dari kebahagiaan, karena tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia daripada pertemuan dengan Allah SWT. Ya, yang digambarkan dalam hadis itu sebagai puncak dari kebahagiaan atau nikmat yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang akan memasuki surga. Karena itu mimpi kita bersama. Dan itu harus juga ada usaha terus menerus. Kalau Al-Quran menyebut itu sebagai ya menarik tambahan aja ya. Misalnya di surat Al-Mu'minun, Allah itu menggambarkan kebahagiaan. Bahagia itu kan macam-macam ya. Ada sa'adah, macam-macam kata bahagia itu. Tapi ada kata bahagia khas yang dikhususkan bagi orang mukmin dengan istilah salat. Bagaimana orang yang sholat, hayya 'alal falah ya. Sama Al-Quran menyatakan qad aflahal mu'minun. Kenapa yang dipilih kok aflaha, kok tidak sa'adah atau yang lainnya? Karena aflaha itu berasal dari kata falah yang artinya petani. Orang petani, kira-kira ada nggak orang petani itu yang garapnya itu nggak susah, cuma butuh waktu 1 hari? Ada nggak? Nggak ada. Petani itu susah orangnya, dia kerja terus menerus. Kalau kita bertani, tahu rasanya tani, mulai nyangkul, mulai masukin benih, dia rawat, diairi terus menerus. Ada usaha yang lama, kemudian begitu mau panen ya. Makanya kalau masih bibitnya di ini, bahasa Arab itu seperti rumus yang
pernah saya kasih tahu, misalnya pernah kita omongin, semakin sesuatu itu penting bagi masyarakat, maka namanya makin banyak. Ya, sama dengan petani. Petani itu karena penting terutama bagi masyarakat Madinah, maka namanya juga banyak. Kalau petani yang masih memasukkan biji kemudian ditutup dengan tanah, namanya kubal dalam Al-Quran. Ya. Kalau petani ini sudah mulai memproses, biji sudah dimasukkan, dia tunggu diirigasi terus, begitu mau masa panen, itu masa paling bahagia dari seorang petani. Kalau udah mau masa panen itu kan senang-senangnya semua usaha yang dia bangun itu dari awal. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan falah. Orang yang sudah mau memanen ini, petani yang mau panen namanya falah. Nah, Al-Quran menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia sebagaimana bahagianya orang yang mau memanen itu. Siapa orang yang mukmin? Artinya orang mukmin itu kebahagiaannya harus diawali dengan usaha dan berbuat itu. Bukan berarti kalau mukmin pasti bahagia, enggak. Dia harus melalui proses lama. Dan menariknya Allah tidak menggunakan kalimat qad aflahal ladzina amanu. Tapi qad aflahal mu'minun. Mu'minun itu sudah jadi kata sifat, kayak sudah jadi noun. Dirinya memang sudah beriman. Tapi kalau masih amanu, masih disuruh-suruh oleh Allah. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Ya ayyuhalladzina amanu masih banyak perintahnya. Jadi kalau sudah mukminun sudah dapat hasil itu. Kita ini kan masih alladzina amanu sebenarnya. Ya, ngakunya aja mukmin, ya, ngakunya mukmin. Tapi sebenarnya di mata Allah SWT kita masih alladzina amanu. Ini proses terus. Ya, proses terus. Nah, yang salah satu ciri dari orang yang mukminun, ya, yang akan mendapatkan kebahagiaan karena usaha dan terus, makanya Al-Quran menyatakan salah satu cirinya adalah wa 'ala zakati fa'ilun. Itu yang menarik. Biasanya zakat itu biasanya menggunakan kata yutuna zakat, ya, atau yufuna. Paling banyak di dalam Al-Quran menggunakan kata ita zakat, menggunakan kata akan atau memberi. Tapi yang menarik, kenapa itu disebut fa'ilun? Karena kata para ahli tafsir, sebagian ahli tafsir menyatakan zakat di situ tidak hanya bermakna ngasih zakat infak, tapi proses pensucian, baik pensucian harta atau pensucian diri sendiri. Karena itu digunakan kalimat fa'ilun. Dia melakukan semua urusan yang berkaitan dengan pensucian diri, dia melaksanakannya. Itu ciri orang mukminun, ciri orang mukminun yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, sebagai sa'irin, sebagai orang yang berjalan menuju Allah SWT, maka ini yang harus kita lakukan, proses tazkiyah terus-menerus. Dan tazkiyah bukan satu kali persoalannya. Makanya Al-Quran juga menggunakan kalimat aflaha untuk tazkiyah. Qad aflaha man tazakka. Kenapa? Karena bersihin hati itu nggak bisa cuma 1-2 hari. Usaha yang terus menerus. Bagaimana petani dicampur, di opo aja lah itu ya. Istilah-istilahnya ada amin apa itu, anggur, segala macam daun, ya, dan segala macamnya itu. Ada banyak prosesnya itu. Daun itu ngambilin suket dari itu ya, namanya daun, ya, macam-macam. Proses yang lama itu sampai tumbuh. Itu yang disebut dengan aflaha. Sama dengan membersihkan diri sendiri. Kalau kita ingin usul kepada Allah sebagai sa'irin, kalau ada proses tazakiyah itu terus menerus. Baik harga kita, terutama itu mungkin sebagai pengantar. Saya tidak tahu apa yang bisa dibicarakan lagi, tapi kalau mau bicara hal yang selain topik ini bisa didiskusikan lebih lanjut. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena beliau ini belum sembuh total, jadi saya batasi waktunya aja sampai jam 7 nanti. Kan seperti yang saya sampaikan tadi, nanti semoga beliau juga tidak di belakang untuk mendoakan kita semuanya.
potensi nanti. Tidak ada salah. Mungkin satu saja pertanyaan atau komentar atau apa terhadap yang kita itu barangkali ingin disampaikan. Silakan. Dipilih tidak seperti harta yang bisa diberikan kepada semua orang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Allah juga pilih kasih ya. Sebenarnya ilmu dan hikmah itu juga bisa dimiliki oleh siapapun saja. Cuman persoalannya untuk ilmu dan hikmah itu untuk requirement, kira-kira gitu. Kalau harta itu nggak butuh requirement. Mau orang maksiat terus kepada Allah, dia bisa memiliki harta. Mau orang taat terus pada Allah, dia juga bisa memiliki harta. Tapi orang yang maksiat kepada Allah itu nggak bisa dia mendapatkan ilmu Allah. Kenapa? Ibarat gini, kalau orang terlalu kotor hatinya, cahaya itu yang nggak bisa masuk. Sebenarnya semua potensi sudah diberikan oleh Allah. Itu yang disebut dengan wahadaina lain. Bukan Allah pilih kasih ya. Semua orang itu dikasih potensi untuk apa dia memilih jalan ke surga atau jalan ke neraka. Misalnya dalam penelitian di Amerika di jurusan psikologi, saya lupa universitasnya, orang yang pertama kali bohong katanya blood pressure-nya itu lebih cepat dari biasanya, increases. Jadi kalau kita misalnya pertama kali bohong, orang bohong itu dia akan cepat gitu. Kalau mau kita renungkan sebenarnya Allah itu sudah menanam di dalam diri kita semua maksiat itu. Sebenarnya kita bisa deteksi kok. Kita bisa ketahui ini nggak cocok dengannya. Itu kalau dalam bahasa hadis, semua dosa membuat hati kita ini gundah. Secara fisik kelihatan itu. Secara fisik bisa kelihatan tadi itu. Ini darahnya dan segala macam. Bahkan sekarang ini disinyalir banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak bertumpu pada kesalahan fisik, tapi pada kesalahan spiritual. Ya. Misalnya orang yang susah tidurnya, orang yang segala macamnya itu lebih banyak mungkin kesalahan-kesalahan dosa yang dia lakukan berhubungan dengan maksiat, sombong yang keterlaluan, misalnya iri hati yang keterlaluan, itu akan juga punya efek ke kesehatan. Karena kan dulu orang percaya bahwa kesehatan itu urusannya cuma dengan daging, ya, tubuh kita. Orang kemudian mendalamkan lagi juga, ada juga yang sifatnya psikis, ya. Misalnya diputus pacarnya dan sakit. Ya. Sakitnya bukan karena ini, sebenarnya karena ditinggal pacarnya. Ada lagi yang lebih dalam dari itu hari ini, adalah ketika dia menyalahi Tuhannya, yang dalam bahasa kita disebut dengan maksiat kepada Allah. Misalnya semua hal yang buruk itu sudon sama orang, dosa, kibir dan segala macam itu akan punya efek dalam tubuh. Ya. Nah itu yang disebut dengan wahadaina. Ilmu dan hikmah itu hanya bisa sampai kepada orang yang telah melakukan purifikasi, melakukan pembersihan diri. Kira-kira kayak gitu. Sama misalnya Allah menyatakan sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna, aku akan bengokkan, jauhkan, aku akan hindarkan ayat-ayatku ini dari orang yang sombong. Bukan berarti kalau begitu orang sombong itu percuma dong baca Al-Quran. Bukan kayak gitu maksudnya. Memang kalau kita masih membawa kesombongan dalam batin, Al-Quran itu nggak bisa masuk di dalam hati kita. Karena ibarat rumah, kita ini sudah kunci duluan pintu rumahnya, sehingga gimana bisa masuk? Kira-kira kayak begitu. Ini yang terjadi bagi orang-orang yang bermaksiat.
Bukan Allah nggak kasih hidayah, soalnya Allah terus kasih, cuman dia nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Atau gampangnya beginilah, hikmah itu kenapa sih kok seringnya hanya muncul di tanah haram daripada di tanah yang tidak haram? Seperti di Melbourne. Kenapa? Karena kita buka pintu hati kita di tanah haram. Di sini kita nutup pintu hati kita, pintu hati kita. Dan memang ada kejadian aneh-aneh. Saya punya beberapa kejadian aneh, dan yang paling aneh sendiri, ya saya nggak tahu. Tapi menurut saya ini hal yang paling aneh. Habis sholat asar saya menuju ke ingin kencing, saya ke toilet. Sambil nunggu di toilet itu ada orang keluar dari toilet juga, orang Arab juga, makanya buru-buru melihat saya dan memanggil nama saya. Ya Allah, saya juga bingung nih siapa. Saya bilang, "Naam ya Syekh." Terus dia tersenyum, terus saja berjalan. Saya pulang ke ini siapa? Kenapa kok bisa tahu nama saya? Tapi paling enggak bisa jadi renungan, jadi renungan untuk kita apa namanya? Semua hal yang kayak begitu kita hubungkan sama spiritual. Kalau di Mekah, kalau di sini mungkin wah orang gila ya. Kalau di sana kita hubungkan sama spiritual, dan ini sekadar apa namanya tahadus bukan tahadus ini maksudnya. Saya baru pertama kali mimpi ketemu jin sehabis haji. Ceritanya menarik. Ya, saya belum pernah mimpi ketemu jin itu. Jadi saya mimpi pulang dari haji itu, udah pulang kecapean karena banyak tamu, saya tidur. Di tidurku ada orang persis saya di depan saya. Saya tanya, siapa kamu? Saya korin kamu, kata dia. Terus ngomong-ngomongan, dia ceritakan kamu jeleknya begini-begini dan segala macam. Terus dia mau masuk ke tubuh saya katanya sama temannya itu. Saya lawan, jadi terus saya bilang, kamu berani masuk tempat. Terus saya bilang, saya baca la ilaha illallah itu, la ilaha illallah. Jadi kata istri saya, sepanjang saya tidur itu saya bilang, la ilaha illallah, kamu keras sekali, dan saya baru bangun ketika dibangunin istri. Nah itu mimpi oleh-oleh haji saya adalah mimpi ketemu jin. Dan anehnya jinnya mirip saya. Nah itu paling aneh. Wallahu a'lam. Cuman kalau di hadis itu kan memang kita ini punya korin. Masing-masing kita punya jin. Nah, jin kita ini jin yang pasti Islam itu adalah jinnya Nabi Muhammad ya, yang memang sudah masuk Islam kalau di hadis. Kita masing-masing punya korin. Kita punya malaikat dan punya korin yang berupa tubuh. Wallahu a'lam apakah itu mimpi kecapean ya, mimpi kecapean. Tapi sekali lagi hal apapun kalau di tanah haram itu kita maknai secara spiritual. Kenapa? Karena kita usahakan untuk disembuhkan, kita buka hati kita. Sama dengan ilmu dan hikmah. Allah ngasih peluang pada siapapun saya, cuman siapa yang memang usaha untuk mendapatkan itu Allah kasih. Ya, karena itu Allah menyatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah kasih hikmah, dia dikasih pemberian yang sangat besar. Jadi Allah tidak ngasih, siapa yang kasih harta yang besar, dia saya kasih pemberian yang besar. Tidak. Bahkan Allah seringkali menggunakan itu sebagai ujian. Bahkan misalnya Nabi Musa bahkan menyatakan yang menarik, misalnya di surat Ghafir, Nabi Musa menyatakan ya qaumi innama hadhihi dunya la'ibun, kata dia, wa innal akhirata hiya darul qarar. Kata Nabi Musa, wahai kaumku, ketahuilah dunia ini cuma permainan, kata Nabi Musa. Ya, sesungguhnya kehidupan akhirat itu dialah yang sungguh-sungguh merupakan kehidupan. Itulah rumah yang benar-benar rumah bagi kita. Dia darul qarar, kata dia. Nabi Musa sudah menyatakan, siapa yang melakukan kejelekan, dia akan dibalas sesuai dengan kejelekannya. Tapi siapa yang berbuat baik laki-laki, perempuan, selama dia mukmin, faulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka akan memasuki surga, yurzaquna fiha bighairi hisab, dia akan dikasih nikmat oleh Allah tanpa batas.
tanpa batas. Sebagai keinginan kita bersama untuk bisa dikelompokkan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang dipastikan kita sungguh-sungguh dalam hidup ini tidak ada tujuan kita kecuali Allah SWT, kecuali kita meraih keridhaan Allah SWT. Bagaimana doa kita? Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka ya Allah. Kita tidak mau mencari yang lain selain keridhaan Allah. Dan mencari keridhaan siapapun kecuali Allah SWT. Kalau kita bisa kayak begitu, kita maintain terus-menerus, insya Allah perjalanan ini insya Allah nanti akan sampai. Jangan seperti orang-orang yang tertipu di perjalanan dengan kenikmatan sesaat. Ya, padahal semuanya itu hanyalah permainan. Jangan tertipu sama tukang rujak tadi, jangan tertipu segala macam. Memang indah, ya memang enak, malah kita petisnya ya. Enak, tapi sekali lagi destinasi kita bukan dunia ini. Destinasi kita adalah akhirat. Kita ingin bertemu Allah SWT dan kita pasti ketemu Allah. Pasti ketemu Allah. Ini yang menarik ya, kalau mau kita renungkan. Untuk hidup yang hanya maksimal 80 tahun, kita ini terus-menerus menanam bekal, seakan-akan bekalnya itu tidak terbatas. Gak ada orang, kalau mau kita renungkan lah untuk sindiran kita masing-masing, gak ada orang yang merasa udahlah saya cukup kayaknya untuk hidup saya di dunia. Saya kayaknya udah cukup uang saya udah bikin akhirat kan. Kayaknya gak ada orang yang begitu. Ya, tapi kalau untuk akhirat kenapa orang nggak pernah berpikir cukup saya udah. Tapi kalau dunia orang serius mikirin itu. Saya harus kerja makan cukup saving saya untuk lah. Kalau dia tahu dia pasti mati, dia tinggalkan dunia ini. Pertanyaannya adalah yang menarik adalah bagi kita semuanya untuk kehidupan akhirat kita yang kita akan hidup kekal, kita tidak pernah berpikir biaya bisa cukup nggak ya untuk sana ya kira-kira. Tidak pernah itu terlintas dalam pikiran kita kadang-kadang. Ada, tapi tidak masuk dalam kesadaran batin kita. Kenapa buktinya? Karena tidak diikuti dengan bukti masuk ke dalam kesadaran batin itu adalah kalau diikuti dengan amal. Karena itu kita tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran, tapi tilawah Al-Quran. Tala yatlu tilawah. Tala itu mengikuti artinya. Jadi kalau ada bacaan yang kita ikuti dengan aktivitas itu namanya tilawah Al-Quran. Yatlu alaihim ayatina. Yang kita anjurkan itu baca yang diikuti dengan perbuatan, bukan yaqra'un al-Qur'an, bukan. Kalau qiraah itu apapun saja bisa kita baca, bisa punya efek menjadi kesadaran, bisa cuma bacaan. Ya, qiraatul buku, ya, apa aja. Tapi kalau tilawah itu kalimat yang secara khusus Al-Qur'an gunakan untuk kesadaran apa akan diikuti. Ya, diikuti. Itu yang mestinya harus menjadi kesadaran kita semuanya. Sekali lagi, hikmah ke-30 itu menyadarkan kita bahwa sekali lagi tujuan utama hidup kita ini, yang kita inginkan, kita maksudkan dalam hidup, ghoyah kita dalam hidup adalah Allah SWT. Ini yang harus kita persiapkan dengan bagaimana nanti kita ketemu Allah SWT. Karena suka dan suka, rela dan rela kita pasti ketemu Allah. Apa kita ketemu Allah sebagai yang digambarkan Al-Quran, wajah kita berkuning-kuningan karena kita bahagiaan dan tertawa, atau kita diliputi dengan debu kata Al-Quran. Wujuhu yawma idin musfirah atau wujuhu yawma idin alaiha ghabarah. Nah, atau kita ini sedang lesu, ya, sumpah, berdebu, bertemu dengan Allah, atau justru kekuning-kuningan, ya, saking glowingnya. Dhahikatul mustabsir, kita ketawa dan bahagia bertemu dengan Allah SWT. Atau gambaran Al-Quran yang lain, atau kita nanti akan bisa melihat Allah SWT, atau sebagai orang yang dipalingkan karena Allah tidak sudi dengan melihat kita. Ini yang pasti menjadi pertemuan, dan itu final destinasi kita. Itu mesti yang harus kita pikirkan, bahwa saya harus bisa nanti bertemu dengan Allah dengan baik, dengan husnul khotimah, apalagi sudah bisa musul kepada Allah SWT. Semua sahabat itu hampir punya keinginan yang sama dalam hidup. Dia ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah SWT. Ini bedanya. Ada bahkan menarik-menarik kalau para sahabat itu. Masih ingat cerita sahabat yang waktu perang itu ada kepingin hidungnya yang keputus, ya. Telinganya yang keputus. Tujuannya cuma satu, saya ingin kalau saya mati ketemu Allah, ada yang saya buktikan bahwa saya ini sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah. Kalau saya mati, saya ketemu Allah ini, ya Allah, hidup saya nggak ada karena saya berjihad di jalan-Mu.
Kalau kita renungin kayak gini, ya Allah, betapa jauhnya kita dari mereka ya. Kalau kita mati apa yang kita tunjukkan? Bahwa kita ini sungguh-sungguh Abdullah, sungguh-sungguh ngawula kepada Allah SWT. Ya. Jangan seperti ceritanya Rumi, ya. Orang yang ada orang peminta-minta kata Rumi, terus kemudian dia minta kamu muslim nggak? Kata dia, ya saya muslim. Kata dia, mana buktinya dan segala macam. Hanya intinya dia nggak dikasih sedekah. Ya. Di malam hari dia bertemu bermimpi, dia masuk surga dan ditanya, kamu muslim nggak? Apa buktinya kalau kamu umat Nabi Muhammad misalnya segala macamnya. Untuk menjadi contoh bahwa harus ada alamat, ada tanda bahwa kita ini mencintai Allah, kita ada tanda bahwa kita ini sungguh-sungguh mujahadah di jalan Allah SWT dengan apapun yang kita miliki. Nah, yang kalau di dalam Al-Quran ini dengan istilah orang yang sabar untuk mencari wajah Allah, kata Al-Quran itu. Bima sobartum, katakan, karena kesabaran kalian itu apa? Ibtighah wajhillah, itu mencari wajah Allah SWT. Karena hidup itu hanya itu sebenarnya. Hidup untuk meraih keridhaan Allah SWT. Hidup untuk mencari ikut wajah Allah SWT. Allah bisa please sama kita. Itu yang paling kita inginkan dalam hidup. Karena itu marilah kita bangun amal yang kira-kira bisa kita jadikan. Inilah insya Allah yang bisa kita harus cari apa yang paling bisa kita banggakan kalau kita bertemu dengan Allah SWT sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT. Harus ada itu, harus kita pikirkan dan harus kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dari hidup kita ini untuk Allah SWT. Dan yang menarik, semua yang berhubungan dengan Allah SWT biasanya selain berupa ibadah makdoh, bahkan Allah banyak menghubungkan dengan urusan yang berkaitan dengan manusia. Itu yang menarik. Misalnya orang yang menghutangi orang lain disebut Allah dengan menghutangi Allah SWT. Misalnya siapa yang ngasih kirot, ngasih hutangan, kalau dainun sama-sama hutang ya, dainun itu hutang yang ditentukan waktunya. Kamu hutang bulan depan di nyaur ke saya, itu namanya dain. Tapi kalau korot itu hutang yang tidak ditentukan waktunya kapan harus nyaur, tapi pasti disaur oleh Allah SWT. Jadi tidak fix waktunya, bedanya cuma itu. Kalau kita bantu orang lain, kita sedekah kepada orang lain, itu seperti Allah hutang sama kita. Itu pasti disaur oleh Allah. Tapi kapan? Allah a'lam. Tidak fix. Harinya tidak fix seperti kita hutang. Katanya Allah ini, saya sudah seminggu ini kok tidak ada balasannya misalnya. Karena memang istilahnya qardun, bukan dainun. Itu yang menarik ya. Dan pasti kenapa bergerak itu? Karena Allah yang tahu kapan baiknya Allah balas kamu. Coba kalau dain, bisa tak baik itu. Ya, misalnya kita hutang dapat banyak, minggu depan mestinya udah dapat bayaran dari Allah, proyekan dapat lagi, tidak terlalu berarti itu. Ya, jadi memang menarik, bahkan untuk urusan kayak begitu Allah menggunakan kalimat. Untuk apa? Karena Allah pasti balasnya, tapi kapannya Allah yang paling tahu. Dan pemberian yang terbaik adalah pemberian ketika memang kita sangat butuh. Ya. Makanan itu yang lezat adalah ketika kita memang sedang lapar. Sama dengan pemberian dari Allah. Allah itu beri memang yang paling kita butuhkan dan yang memang pas untuk kita itu. Karena itu Allah membalasnya di hari yang paling pas untuk kita. Dan itu yakin pasti dibalas. Dan yang menarik, semua yang hubungan, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, biasanya hubungannya dengan bagaimana kita membantu orang lain. Ya, semakin banyak kita khidmah, karena itu salah satu cara kata para ulama, cara paling mempercepat untuk usul pada Allah atau makrifat pada Allah adalah berkhidmah kepada orang. Tapi niatnya itu Allah SWT. Khidmahnya kepada manusia, karena kepada siapa lagi kalau kita tidak berkhidmah kepada Allah SWT.
Tapi sekali lagi dengan tidak meninggalkan berdoa, bukan oleh khidmah terus jadi humanis ya. Tapi tetap aja enggak sholat, nah itu yang enggak kayak begitu. Tapi khidmah itu jalan tercepat. Kenapa sih yang jadi kiai di pesantren-pesantren itu orang yang biasanya khidmah kepada kiai? Karena khidmah itu mempercepat hidayah dari Allah SWT. Banyak kan dulu cerita, dulu itu kiainya enggak pernah belajar Pak, cuma mijeti wayahi terus kerjaannya. Dia khidmah aja. Karena khidmah itu metode paling cepat Allah berikan taufik, kasih hidayah. Ilmu itu kan diberi dari Allah. Dulu di pesantren, kalau di pesantren itu umum ya. Dulu di pesantren dia itu malas belajar Pak, kerjanya cuma nyari untuk kudanya Pak Yai. Tiba-tiba pulang dari pesantren dia jadi kiai besar, kan banyak cerita kayak begitu. Karena dia tulus orangnya, dia khidmah benar sama kiai. Begitu pulang, dibuka hatinya oleh Allah, dia belajar cepat belajarnya, jadi orang alim. Ya tetap ada media, bukan berarti dia nggak belajar, tetap dia belajar. Tapi dari orang yang belajar hanya menggunakan otak, tidak dengan khidmah, ya. Ini di pesantren dia ngaji, belajar, ngapalin nahwu sorof misalnya, 8 tahun dia tanpa khidmah, dia 8 tahun nggak belajar misalnya, ya. Misalnya, kalau saya tidak salah, pendiri Pondok Lirboyo, Mbak Maksum, itu dulu tidak pernah belajar. Nah, sayangnya di pesantren kadang-kadang yang ditiru itu tidak belajarnya doang. Ya, dikira kemudian jadi alim hanya karena khidmah doang gitu. Khidmah itu satu metode, tapi tetap harus ikuti dengan belajar. Gampangannya ini, kalau orang sudah berkhidmah, itu dimudahkan oleh Allah. Katakannya tetap Allah itu cari minum. Jangankan kita, Maryam, ya Maryam ibunya Nabi Isa minta makanan sama Allah ya harus menggerakkan pohon, harus ada usaha, tidak mungkin tiba-tiba langsung kayak begitu. Kecuali memang sudah tidak bisa lagi cara oleh Allah langsung seperti ketika ada di mihrab. Yang menarik, kenapa disebut mihrab? Ada yang tahu kenapa tempat ibadah disebut dengan mihrab? Mihrab itu dari kata harbun. Apa harbun ini? Perang. Kenapa disebut dengan mihrab? Karena orang yang beribadah dengan Allah itu seperti orang berperang dengan dirinya sendiri, berperang dengan nafsunya sendiri. Karena mengandalkan apa? Memang berat. Orang ibadah itu berat. Enaknya tiduran, sholat tahajud, itu mihrab itu. Dia sedang berperang, ya, dia sedang berperang. Nah kalau memang situasinya itu tidak memungkinkan usaha, Allah ngasih langsung biasanya. Tapi kalau masih ada usaha, pasti harus ada minnya. Ada minnya, sama dengan orang berkhidmah. Sama dengan orang berkhidmah. Itu biasanya, begitu orang berkhidmah, pulang, terus kemudian dia belajar itu cepat mungkin. Gitu. Jadi wayai. Kira-kira begitu. Lah, bagi orang setelahnya, yang penting udah khidmah saja misalnya, nggak mau belajar sama sekali. Itu dulu yang terjadi atau misalnya pikiran saja tanpa ada means. Tetap harus ada means. Itu mempercepat, ibarat kimia itu namanya katalisatornya, jadi mempercepat reaksinya, mempercepat. Dan khidmah dimanapun saja itu adalah hal yang mempercepat orang beribadah kepada Allah. Kalau kita ingin menyusuri jalan rohaninya sambil berkhidmah, subhanallah paling cepat. Sebagaimana semua yang dilakukan oleh para sahabat dan segala macamnya, itarnya kepada orang lain, itarnya kepada saudara-saudaranya sama muslim, itu yang mempercepat dia dicintai oleh Allah SWT. Kira-kira yang begitu. Terima kasih. Jawab dulu. Kalau tidak mau tutup dengan doa. Nanti kemudian insya Allah kalau ada pertanyaan lain bisa juga secara informal tanya kepada saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya berterima kasih kepada semua jamaah yang memampukan saya untuk mengunjungi tanah suci, ya. Dipastikan menjadi tamu Allah SWT dengan ibarat kata orang Jawa potongan yang pantas asli ini, ya. Tapi semuanya karena izin Allah SWT. Sungguh kebahagiaan menikmati tanah haram. Tidak ada kebahagiaan dan pasti kepingin orang untuk kembali lagi karena memang
Itu yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi jangan dibikin excuse kenapa terus gara-gara didoain Nabi Ibrahim misalnya ya. Tapi memang semua orang pasti menyukai tanpa, apalagi momen-momen seperti Allah, Multazam, Mizab, siapa yang tidak bisa kepingin ini. Ada satu riwayat yang menarik, katanya ada riwayat, meskipun hadisnya ini bukan hadis, cuma hikayat, ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu kepanasan. Begitu kepanasan, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberikan biar tidak terlalu panas. Oleh Allah dibukakan pintu surga. Dan wakila ini ya, boleh percaya boleh enggak, namanya hikayat. Ya semoga aja benar. Pintu surga itu lurusnya ada pada mizab. Utsman bin Affan dalam satu hikayat ketika dia berdoa di bawah mizab, dia merasakan rasa adem, dingin gitu. Ketika ditanya para sahabatnya, dari mana kamu? Aku berasal dari tempat beralirnya angin surga, katanya Utsman bin Affan. Wallahu alam, saya tidak tahu kekuatannya, tapi saya baca dari kitab, mizab adalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa selain multazam. Untuk gitu aja udah kita betapa nikmatnya orang yang diberikan waktu luang oleh Allah untuk bisa sampai di bawah mizab untuk berdoa kepada Allah. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menziarahi Makkah dan Madinah, dijadikan para haji dan takmir orang yang berumrah. Semoga kita semua dipastikan berhaji dan berumrah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdi hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة في حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لم تبور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد وعلى آل سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين بنور وسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang membawa makanan untuk